Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar. Sampah plastik ini menjadi ancaman nyata bersama yang merusak Jutaan lingkungan. ton sampah plastik juga dibuang ke laut. Dari 100 toko retail dalam setahun dihasilkan 10,95 juta lembar kantong plastik. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2020 terdapat 67,8 juta ton sampah hasil rumah tangga. Volume sampah ini selaras dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia karena semakin banyak penduduk maka akan beragam pula aktivitas yang dilakukan dan besar pula sampah yang akan dihasilkan. Terdapat dua tipe sampah yaitu organik dan anorganik, di mana organik terdiri dari buah, sayur, dedaunan, dan lain sebagainya. Untuk tipe anorganik terdiri dari plastik, kaleng, kertas, dan lain sebagainya. Untuk sampah anorganik merupakan tipe sampah yang tidak dapat terurai dengan sendirinya dan menyebabkan keberadaannya banyak dijumpai di Indonesia, yaitu sebesar 110,95 juta. Sedangkan untuk tipe sampah organik menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, limbah buah-buahan merupakan salah satu penyumbang sampah hasil rumah tangga, yaitu sebesar 7,2 juta ton, dan pisang merupakan jenis buah-buahan yang paling sering dibuang. Pada tahun 2019 juga, menurut Badan Pusat Statistik, jumlah limbah pisang terbesar ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 2,1 juta ton. Bioplastik sendiri merupakan plastik yang dibuat dari bahan-bahan alami dan dapat diuraikan dengan bantuan mikroorganisme sehingga lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan plastik konvensional, yang mana salah satu cara untuk menguraikannya adalah dengan cara membakar, dan dari hasil pembakaran tersebut dapat menghasilkan senyawa dioksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Untuk pembuatannya sendiri, peneliti menggunakan kulit pisang dikarenakan jumlah limbah kulit pisang di Jawa Timur ini sangat banyak sesuai yang disampaikan di awal tadi, sehingga hal tersebut mendukung agar proyek ini dapat terrealisasikan. Untuk lokasi pelaksanaan proyek ini sendiri direncanakan berpusat di daerah Lumajang, Jawa Timur. Menurut beberapa penelitian, aktivitas pengolahan sampah pada dasarnya memberikan kontribusi gas rumah kaca sekitar 4%. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor persampahan pada umumnya berupa gas metana atau CH4 dan gas karbon dioksida atau CO2. Lalu bagaimana gas tersebut dapat muncul? Gas CO2 sendiri timbul akibat dari kegiatan pembakaran sampah. Sedangkan pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA menyebabkan sampah organik yang tertimbun mengalami dekomposisi secara anaerobik dan menghasilkan gas CH4. Dan pada nyatanya, menurut Sudarman, gas CH4 sendiri memiliki potensi merusak lingkungan 20 kali lebih besar dibandingkan dengan gas CO2. Dengan adanya proyek pembuatan bioplastik dari kulit pisang ini, diharapkan penggunaan kantong plastik konvensional dapat digantikan secara perlahan dengan penggunaan bioplastik yang dapat mengurangi keberadaan gas CH4 dan CO2 dengan memanfaatkan limbah kulit pisang, sekaligus mengurangi jumlah pembakaran sampah secara terbuka di TPA, khususnya di daerah Lumajang atau sekitar proyek. Kemudian teknologi yang akan digunakan, yang pertama adalah milling kulit pisang. Proses ini dilakukan hingga kulit pisang mencapai ukuran 1 mm. Hal tersebut dilakukan karena dalam proses pembuatan bioplastik dibutuhkan proses hidrolisis, dan hidrolisis dapat cepat dilakukan ketika partikel bahan kecil. Semakin kecil ukuran partikel bahan, maka akan semakin cepat pula reaksinya. Untuk yang kedua, yaitu ekstraksi selulosa, di mana proses ini terdiri dari dua tahap, yaitu pre-delignifikasi dan delignifikasi untuk menghasilkan endapan yang selanjutnya dicuci dan dikeringkan menggunakan oven. Yang ketiga yaitu film bioplastik, di mana dalam proses ini akan diawali dengan mencampurkan pati dengan aquades yang perbandingannya yaitu 1:6. Campuran tersebut dipanaskan dan diaduk, yang selanjutnya ditambahkan gliserin dan selulosa. Setelah dicampurkan dan diaduk merata, akan dituangkan ke dalam cetakan, sehingga proses selanjutnya adalah menunggu kering dalam kurun waktu kurang lebih 24 jam. Dengan adanya proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi UKM yang menggunakan pisang sebagai bahan dasar, karena limbah yang akan mereka hasilkan dapat diolah menjadi bioplastik, di mana akan memberikan dampak yang lebih besar kepada Indonesia dan dunia. Seperti yang pertama, dapat mengurangi penggunaan kantong plastik komersil yang sulit terurai. Lalu selanjutnya dapat mengurangi gas CH4 yang dihasilkan dari limbah makanan dan gas CO2 yang ditimbulkan akibat pembakaran sampah
secara terbuka. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi jumlah sampah rumah tangga yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir dapat menyeimbangkan ekosistem laut agar terbebas dari sampah plastik.